saja sih yang dikaji di dalam penelitian tindakan kelas? Yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah model pembelajaran, yang ketiga adalah teknik pembelajaran, dan yang keempat adalah strategi pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang dijumpai guru dalam kegiatan pembelajaran. Dapat diambil suatu pemahaman bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat kasuistik dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD TV. Ayana zihan anni wa maskanuhu hasya, ajib man malakullan nawahi nida'u. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas di mata kuliah manajemen kelas. Sekaligus saya akan join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi kami untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Nama saya Oktiana Ayuningrum dari Prodi PAI 4B untuk memenuhi tugas kuliah pengantar manajemen kelas dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Curahkanlah di hati kami asma'u ya Rahman ya Rahim. Ketika kita bicara mengenai penelitian tindakan kelas, maka terbesitlah di dalam benak pemikiran kita bahwasanya siapa sih yang harus mengerjakan, siapa sih yang harus mendalami tentang penelitian tindakan kelas? Maka jawabannya adalah guru. Kenapa guru? Karena penelitian tindakan kelas itu merupakan pekerjaan seorang guru guna untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Baik di sekolah formal, informal, maupun non-formal. Itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang guru guna untuk memperkaya tentang keilmuannya, guna untuk meningkatkan kepangkatannya bagi seorang guru, naik golongan yang lebih tinggi lagi bagi seorang guru. Dan ketika seorang guru itu memahami tentang sebuah penelitian tindakan kelas, maka itu merupakan nilai plus bagi seorang guru. Dan apa saja sih yang dikaji di dalam penelitian tindakan kelas? Yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah model pembelajaran, yang ketiga adalah teknik pembelajaran, dan yang keempat adalah strategi pembelajaran. Keempat hal tersebutlah menjadi urgen bagi seorang guru untuk diadakan penelitian-penelitian di dalam kelasnya sehingga menghasilkan hasil yang membuat seorang guru mengetahui kelemahan dan kekurangan di dalam proses pembelajaran. Adakan penelitian tindakan kelas, maka seorang guru akan memahami tentang metode, model, teknik, dan strategi yang cocok bagi siswa-siswinya tersebut. Untuk itu kita dengarkan presentasi tugas kuliah dari mahasiswa kami berikut ini. Penelitian tindakan kelas sudah muncul sekitar belasan tahun yang lalu. Penelitian tindakan kelas sangat mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah yang muaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini karena dalam proses pembelajaran guru adalah praktisi dan teoritisi yang sangat menentukan. Penelitian tindakan kelas berkembang dari istilah penelitian tindakan, action research. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian penelitian tindakan
kelas perlu ditelusuri pengertian penelitian tindakan terlebih dahulu. Penelitian tindakan mulai berkembang di Amerika dan berbagai negara di Eropa, khususnya dikembangkan oleh mereka yang bergerak di bidang ilmu sosial. Penelitian tindakan diterapkan di berbagai bidang ilmu di luar pendidikan, misalnya dalam kegiatan praktik bidang kedokteran, manajemen, dan industri. Pengertian penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang dijumpai guru dalam kegiatan pembelajaran. Dapat diambil suatu pemahaman bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat kasuistik dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Metode penelitian tindakan kelas. Menurut KBBI, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Secara khusus, metode penelitian dalam PTK berbeda dengan metode penelitian pada umumnya sesuai dengan karakteristik PTK. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris research yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidik. Secara sistematis, dalam sebuah penelitian metode terletak setelah kajian teori, tepatnya metode penelitian ada pada bab 3. Isi dari metode penelitian menurut Kunandar, yaitu yang pertama setting penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, siklus PTK, persiapan PTK, subjek penelitian, sumber data, siswa, guru, teman sejawat, dan kolaborator. Teknik pengumpulan data PTK, alat pengumpulan data PTK, indikator kerja siswa guru, analisis data, prosedur penelitian siklus 1, siklus 2, siklus 3, personalia penelitian, rencana pembiayaan, dan yang terakhir rencana kerja. Berikut penjelasan isi metode penelitian dalam PTK. Setting penelitian. Berapa siklus PTK yang akan dilakukan? Yang pertama, tempat penelitian, waktu penelitian, siklus PTK. Persiapan PTK. Penelitian juga menguraikan instrumen yang diperlukan dalam PTK, lembar observasi, RPP, lembar evaluasi, LKS, dan lain-lain. Kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintahan Indonesia. Selain itu juga akan dibuat perangkat pembelajaran yang berupa 1. Lembar kerja siswa, lembar pengamatan diskusi, lembar evaluasi, subjek penelitian, PTK dilaksanakan di kelas mana, dan jumlah siswa yang menjadi sasaran PTK. Sumber data yaitu siswa, guru, teman sejawat, dan kolaborator. Teknik dan alat pengumpulan data. Data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Data yang demikian diperoleh dari instrumen sebagai alat pengumpulan data yang juga valid dan reliable. Teknik pengumpulan data PTK. Yang pertama, tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam PBM dan implementasi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, wawancara untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif. Yang keempat, diskusi antara guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Alat pengumpulan data PTK. Yang pertama, tes menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar matematika. Yang ketiga, wawancara menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang keempat, kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif. Yang kelima, diskusi menggunakan lembar hasil pengamatan. Yang keenam, ada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu PBM di kelas. Yang ketujuh, ada analisis data. Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisis data. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis dilakukan penelitian sejak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian.
Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ada dua jenis data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, yakni satu, data kuantitatif nilai hasil belajar siswa dapat dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif, misalnya mencari nilai rata-rata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. Yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, kognitif, pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru efektif. Aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif. Yang kedelapan ada siklus penelitian, siklus 1 PTK. Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tim peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, membuat media pembelajaran dalam rangka implementasi PTK. Yang keempat, uraikan alternatif solusi yang akan dicobakan dalam rangka memecahkan masalah. Yang kelima, membuat lembar kerja siswa. Yang keenam, membuat instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Yang ketujuh, menyusun alat evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan tindakan yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan, skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan, dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Pengamatan atau observasi yaitu prosedur perekaman data mengenai proses dan produk dari implementasi tindakan yang dirancang. Penggunaan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya perlu diungkap secara rinci dan lugas termasuk cara perekamannya. Analisis dan refleksi berupa uraian tentang prosedur, analisis terhadap hasil penentuan, dan refleksi berkaitan dengan proses dan dampak. Siklus 2 PTK. Yang pertama, perencanaan. Tim penelitian membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Yang kedua, pelaksanaan guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus pertama. Pengamatan. Tim peneliti atau guru dan kolaborator melupakan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. Refleksi. Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun rencana replanning untuk siklus ketiga. Siklus ketiga PTK. Perencanaan. Tim peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus kedua. Pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus kedua. Pengamatan. Tim peneliti, guru, dan kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. Refleksi. Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ketiga dan menganalisis serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dengan melaksanakan tindakan tertentu. Rencana kerja. Yang terakhir, rencana kerja berupa urutan-urutan kerja mulai dari awal kegiatan sampai penyusunan laporan PTK. Analisis dan refleksi. Analisis data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mengorganisasikan secara urut, sistematis, dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil, dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil analisis dan refleksi akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini ataupun belum. Maka penelitian tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus kedua dengan prosedur yang sama seperti siklus ke-1, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Dan jika pada siklus 2 permasalahan telah terselesaikan, hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan siklus ketiga. Namun jika pada siklus kedua masalahnya belum terselesaikan, hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga dan seterusnya. Good job. Demikian tentang penelitian tindakan kelas, semoga berkah dan manfaat. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, fastabil kharas, wa muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.